mendengarkan. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan mengenai prinsip efektif dalam berbicara di depan publik. Teman-teman, mengapa kita harus berbicara efektif, apalagi di depan publik? Oke, silakan. Karena kalau menurut saya, agar pesan yang disampaikan itu tepat pada sasarannya. Oke, tepat sekali. Karena kita tuh berbicara pasti ada mitra bicaranya. Jika mitra bicara paham dengan apa yang kita sampaikan, tentu saja pesan tersebut akan tersampaikan dengan aman. Lalu bagaimana cara kita agar bisa berbicara dengan efektif? Kita harus mengetahui beberapa prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu kejelasan atau clarity, yaitu menyampaikan ide dengan bahasa yang jelas, lugas, dan juga mudah dipahami. Bahasa yang jelas dan lugas serta mudah dipahami ini tidak lepas dari adanya topik yang kita bawakan. Topik ini juga harus didasarkan pada siapa mitra bicara kita. Bahasa yang jelas dan lugas tidak lepas juga dengan adanya artikulasi yang pas dan juga pelafalan yang tepat agar kalimat dan juga kata yang kita sampaikan dapat mudah dipahami. Yang kedua yaitu adanya kepaduan atau coherence, yaitu struktur penyampaian runtut sehingga mitra bicara dapat mengikuti topik yang kita bawakan. Topik yang kita bawakan ini harus dari yang awal sampai dengan yang akhir. Itu harus terstruktur dan juga sistematis. Mitra bicara kita akan paham jika urutan yang kita sampaikan itu tidak loncat-loncat. Seperti contohnya saat kita mau memasak gulai, itu kan dari ayam terlebih dahulu, lalu dipotong, lalu dicuci, lalu kemudian dimasak dan bumbu. Jika kita membicarakannya langsung dari ayam dipotong, kemudian langsung dimasak, tentu saja mitra bicara kita itu bingung apa langkah-langkah yang harus kita lakukan jika harus menjadi sebuah masakan gulai. Yang ketiga yaitu credibility atau kredibilitas, kepercayaan mitra bicara terhadap pembicara. Hal ini meliputi isi, sikap, dan juga latar belakang. Yang pertama dari isi. Isi ini yaitu mengenai materi yang kita bicarakan. Seorang pembicara harus mengetahui apa itu materi dan juga latar belakang kita membicarakan materi tersebut. Jika kita sudah menguasai materi, tentu saja mitra bicara akan mengerti dan juga akan percaya apa yang kita bicarakan ini. Yang kedua yaitu sikap. Seorang pembicara yang memiliki sikap yang baik seperti sopan dan juga berpakaian yang rapi, tentu saja mitra bicara akan lebih percaya terhadap hal tersebut daripada seorang pembicara yang tidak sopan dan juga seenaknya sendiri. Yang ketiga yaitu latar belakang. Nah, latar belakang ini berhubungan erat dengan pengetahuan kita juga. Seperti contohnya seorang wirausaha yang membicarakan tentang kiat-kiat berwirausaha yang baik dan benar. Mitra bicara akan lebih percaya terhadap hal tersebut dibandingkan dengan seorang dokter yang tidak memiliki latar belakang wirausaha kemudian menyampaikan bagaimana kiat-kiat berwirausaha yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu preparation atau persiapan. Kesiapan ini meliputi persiapan materi. Kita harus menyiapkan materi dari jauh-jauh hari agar saat kita menyampaikan di depan khalayak umum kita tidak mengalami kendala seperti demam panggung ataupun belibet saat berbicara. Yang kedua yaitu mental. Kita juga harus mempersiapkan mental yang baik akan sangat mempengaruhi apa materi yang kita bicarakan sehingga mitra bicara akan merupakan yang ketiga yaitu teknik. Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan materi agar pesan tersebut bisa tersampaikan. Misalnya saat pembicaraan non formal dan juga audiensnya seorang anak-anak, kita juga harus ekspresif dan juga komunikatif agar mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Jika kita berbicara dalam keadaan formal atau audiensnya itu misal seorang pengusaha, kita juga harus menggunakan bahasa yang baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kiranya ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan Mbak Lina. Sebelumnya perkenalkan, saya Hazina Nabila. Izin bertanya Mbak Isa. Tadi kan disampaikan bahwa ide atau topik yang disampaikan harus utuh. Nah, itu bagaimana caranya menyusun hal tersebut agar sistematis? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab. Jadi tadi itu topik yang disampaikan agar utuh.
tujuan kita menyampaikan hal tersebut itu apa. Jika kita sudah tahu, nanti kita akan tahu batasan-batasannya itu apa. Nah, yang kedua, kita harus mengelompokkan dari pembuka, isi dan juga penutup. Dari pembuka itu nanti kita awali dengan apa, terus isinya itu nanti apa, dan juga penutupnya atau kesimpulan itu bagaimana. Nah, yang ketiga itu kita sebisa mungkin berfokus hanya pada satu topik, karena jika topiknya itu melebar-lebar, nanti seorang penyampaian itu akan kebingungan dengan apa yang kita bicarakan. Sehingga jika hal itu sudah ada, nanti kita bisa tahu dan menuntut apa hal yang kita sampaikan dari yang umum bersih ke yang khusus itu. Apakah sudah menjawab ya? Baik, terima kasih ya. Mungkin teman-teman sekian presentasi yang